أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. Ketujuh daripada adab kita yang sudah kenal dengan Allah. Kita ini hamba, Allah tuh Tuhan kita. Kenal sudah. Hamba diatur, hamba harus mengerti, hamba siap diperintah, itulah hamba. Dan selama-lamanya kadeda beisi kelebihan apapun. Ini hamba. Nah, saat bergaul dekat, akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bergaul dalam artian merasakan kehadiran dan layanan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan Tuhan itu melayani benar, menolongi benar. Kenapa Allah melayani, menolongi? Karena Allah Ta'ala itu sayang benar lawan makhluknya, cinta benar lawan makhluknya. Ar-Rahmanir Rahim, nama Tuhan yang tak pernah berubah dan kada diubah dalam keadaan apapun. Tetap sekali Ar-Rahmanir Rahim, selamanya Ar-Rahmanir Rahim. Sayang benar. Jadi makan disuapi, berjalan digendeng, berduduk didudukakan, berabah dirabahakan, diungahi benar oleh Allah kita ini, dimanjakan benar oleh Allah kita ini. Nah, adab akhlak orang yang sudah merasa kayak ini Tuhan lawan kita, maka ketujuh, jangan i'tirad, jangan langsung menyalahkan atas qadar Allah dan qadanya, atas cara Tuhan melayani kita. Tuhan punya qada dan qadar, yaitu punya gawian, yaitu melayani kita, dan inya melayani dasar kehendak inya kayak itu. Inya memang pengasih, inya memang penyayang. Karena pengasih dan penyayang timbullah layanan, bukan karena kita ahli ibadat, bukan karena kita rajin berzikir, kada. Memang ini adalah sifatnya Allah, akhlaknya Allah yang sudah ada sebelum kita, yang namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita bergerak digerakkan siden, itu qadar. Kalau kita berduduk, di saat kita duduk didudukakan siden, itu qadar.
Sebelum qadar, yaitu sebelum Tuhan begawi, sudah direncanakannya sebelum-sebelumnya kayak itu. Lalu kita yang dilayani dan dimanja-manja akan oleh Allah, janganlah dulu langsung menyalahkan. Kalau tebujur Tuhan, kalau tebujur Tuhan, baik beranai dulu. Jangan membawa keegoan diri, jangan membawa kepentingan pribadi. Asa hendak pang sugih dan kepingin pang hendak sugih, tapi sekalinya Tuhan kada memberi. Nah, kada memberi, hadang dulu. Kalau tebujur Tuhan, jangan membawa keinginan diri, jangan mengarasi keinginan diri, jangan merasa nang kita kehendaki ini lebih bagus dari yang dijulung oleh Allah. Hadang dulu. Kalau tebujur Tuhan, kalau tebujur Tuhan, nah, kalau tebujur Tuhan itu lebih bagus kalimatnya, bahkan sudah beingoh husnudzon, sudah beingoh. Ada kategori husnudzon masuk dalam amalan itu kalau tebujur Tuhan. Dan Tuhan pasti punya rencana yang baik dan punya alasan yang baik, walau kita kada tahu apa rahasianya, apa rencananya. Tapi Tuhan berbuat pasti ada alasan yang baik, pasti. Jadi hati ini jangan langsung gerunum. Oleh karena itu adab, ini adab kita lawan Tuhan lah. Bahkan awal pertama adab kita nih dapat bala. Adab pertama waktu Tuhan nurnakan bala, ini karena dosaku, titik. Itu adab. Kenapa? Jelas Tuhan tuh kada salah dalam menurunkan bala. Tuh kada ada alasan atau permasalahan yang menyatakan Tuhan salah, kada ada. Cari ija, koreksi, evaluasi, telaah, begamat, kada ada kawa menyalahkan Tuhan. Nah, lalu yang jelas kita ada salah, turun bala langsung ya Allah ampuni ulun banyak dosa, ulun banyak salah, ulun banyak maksiat, jadi pangpian turunakan bala lawan ulun. Penyakit adalah dosa, obatnya adalah istighfar. Apapun bentuk bala, insya Allah akan hilang selama seseorang telah langsung mengakui inyalah yang salah. Tuhan bujur. Langsung astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Reda, emosi itu reda, sangit itu reda. Nabila emosi reda, sangit itu reda, lalu penyakit kada kawa muncul. Satu, ini kelas bawah nang seyogianya ya kita cobalah. Pokoknya bila dapat bala nih, musibah nih, pokoknya itu kita nang salah. Habis saya sudah kita nang salah. Terus nang kedua, perbuatan makhluk yang dilakukan oleh makhluk kepada kita dalam bentuk yang tidak menyenangkan hati kita, apakah maka
kita anggap inilah cara Tuhan bergaul dengan kita. Seperti sebaliknya, orang baik lawan kita, maka kehadiran orang ini adalah seperti cara Tuhan baik lawan kita. Orang nyuapi kita, orang nuntun kita, orang melayani kita, nih orang nih maksudnya makhluk. Inilah cara Tuhan baik kepada kita dengan hadirnya orang yang menolongi kita. Begitulah sebaliknya, bila ada yang membunguli kita, bila ada yang menghina kita, bila ada yang mendatangkan bala dan musibah kepada kita, inilah cara Tuhan kepada kita. Cara Tuhan begini karena kita lawan Tuhan kayak tujuan. Kita jua nang nakal lawan Tuhan, kita jua yang salah lawan Tuhan. Hingga orang-orang yang telah belajar adab, akhlak dan budi pekerti, bila anaknya kada menurut, inilah cara Tuhan memadahkan bahwa kita nang kada menurut lawan Tuhan. Ini cara Tuhan, cara Tuhan ngomong kepada kita. Jadi waktu disuruh nak sembahyang kada mau, nak puasa kada mau, ini cara Tuhan memadahkan lawan kita bahwa kita orangnya kada pasian juga. Terus jalan keluarnya hanya istighfar, datangi Allah Ta'ala, ucapkan kalimat minta ampun, minta maaf, minta ridho. Bahkan seluruh makhluk di alam semesta yang mereka berbuat misalnya jahat kepada kita, itu gambaran dan ucapan Allah memadahkan nyawa kayak itu. Buka dalam kitab Tambihul Mughtarrin karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Seandainya kamu mengalami sebuah perjalanan hidup dari mulai jabatan pejabat paling tinggi sampai jabatan pejabat paling rendah berbuat zalim kepadamu, maka pandanglah bahwa sesungguhnya itulah dosamu kepada Tuhanmu. Maka janganlah kau menghina mereka, jangan kau merendahkan mereka, tapi mintalah ampun kepada Allah, terima kasihlah kepada Allah. Allah telah memadahkan itu segalanya kepada kita. Sampai kucing meigut batis, astagfirullah, ular meigut, astagfirullah. Kenapa Allah lakukan ini kepadaku? Jangan bertanya lagi, jangan berpikir lagi kenapa, langsung yakini aku berdosa. Lebih lagi akhlak-akhlak mereka, Allahu Akbar. Ketika bala turun di satu kampung, mereka pun berkata, ya Allah, ampuni, karena ulun ada di sini kau turunkan bala ke kampung ini. Seandainya ulun kedada di sini, kau tidak akan turun bala kan ke sini. Allahu Akbar. Ini sebuah akhlak yang terus merendahkan diri, yang terus menghinakan diri dengan cara selalu menyalahkan, selalu merendahkan, selalu menghantak lawan diri. Kada pernah memberi kesempatan untuk melihat diri itu ada kelebihan. Kada pernah memberi kesempatan. Allah, Allah. Hingga kadang-kadang mereka menangis malah berkata kepada Allah, ya Allah, kayak ini layanan pian lawan ulun, ini layanan buat orang saleh, sedangkan hamba tidak orang saleh, hamba orang banyak dosa, hamba orang ahli maksiat, hamba ini pokoknya wajar
nang wajarnya dihukum akan, disakiti, didatangkan bala. Ya Allah, kelebihan apa bagi hamba sampai kau layani seperti orang saleh. Nah, jadi hendaklah kita mencoba akrab lawan Tuhan ini. Jangan dulu meolah memasalahkan Tuhan, jangan langsung aja. Kenapa jangan, ada apa jangan, undanang salah, selesai. Ini adab, ini akhlak. Dari karena itu Quran berkata, iyalah, silakan. Namanya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Samaituka Muhammad Nabil Nabawi Ibna Murdani. Barakallahu aja. Dari karena itu Quran berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, disambung wastaghfir lidzambika, bahwa amalan orang yang hendak kuat status hubungannya dengan Allah dengan ucapan la ilaha illallah, inya hamba Allah Tuhan inya hamba, kuat hubungan ini, astaghfir lidzambika, diapai aja oleh Allah Ta'ala, pandanglah ini wajar karena aku punya dosa, selesai. Ini wajar, kayak itu aja, ini wajar karena aku punya dosa. Nah itu lalu kadada i'tirad atas qadar Allah dan qadanya, kadada menyalahkan, jangankan menyalahkan, menakuni jakada. Kenapa Tuhan pian kayak ini? Ada. Kenapa ada apa? Kada. Jadi jurang bahari, kenapa ada apa? Kada apa-apa. Oh, itu tuh. Ahnya itu. Nah jadi nang anum-anuman nih, mudahan lagi anum nih sudah dapat pandangan seperti ini. Jadi begaul lawan Tuhan tuh kada mau ampihan, kada mau bercerai, tetap status hubungan bekuat baakrab. Kenapa jadi bekuat baakrab? Karena mengerti. Justru dengan mengerti lalu menjaga hubungan, diapai aja oleh Allah Ta'ala, iya berucap ulun minta ampun Tuhanai, ulun minta ampun Tuhanai. Satu. Kedua, ini supaya jangan ada i'tirad, jangan ada menyalahkan Tuhan. Allah Ta'ala itu sangat amat maha bijak. Allah Ta'ala berisi hukuman kepada orang yang berdosa, wadahnya adalah neraka, di dalamnya penuh dengan segala siksa. Tetapi orang-orang yang beriman, Allah berikan sebuah hukuman dispensasi sebagai tanda kasih sayang Allah, kebijakan Allah, perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Barang siapa membunuh, dibunuh. Barang siapa mencuntan, tatak tangannya. Barang siapa lagi mencuntan, tatak kakinya. Hukuman berat, memang berat, tapi dibanding neraka, dibanding azab api yang bernyala-nyala, sesungguhnya potong tangan hukuman dispensasi. Sesungguhnya bahkan hukum dibunuh adalah dispensasi yang apabila seandainya telah inya lakukan hukuman itu, janji Tuhan kada lagi masuk neraka. Orang beriman menyadari betapa walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, bahwa satu hukuman-hukuman yang ada di dunia ini
adalah memberi keamanan dan kenyamanan buat masyarakat. Yang kedua, kenapa kita mau dan menerima hukuman itu? Harusnya karena sesungguhnya ini kada seberapa hukumannya, kada seberapa. Dari karena itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu punya anak Usamah yang pernah berbuat dosa. Di zaman hidupnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, karena meminum minuman keras lalu berzinah dan membunuh, akhirnya dirajamlah anak Sayyidina Umar, dilaksanakan oleh ayahnya sendiri, pukulan rajam dengan gancang dan keras. Beberapa kali pukulan di tengah terik panas matahari, tanpa ada yang bisa melapisi kulit sang anak. Pukul oleh Sayyidina Umar, blak blak. Ayah kata sang anak, izinkan hamba untuk minta secangkir air atau bahkan seteguk air. Kata Sayyidina Umar, anakku, abahmu lebih sayang dari dirimu, abahmu lebih cinta kepadamu dari dirimu. Seandainya ahli neraka dikasih Allah air, abahmu sebelum kau meminta telah berikan segelas air kepadamu, karena abahmu melihat kamu kepanasan, kamu kehausan. Tapi anakku, sesungguhnya abah jadi memukul menghukum kayak ini adalah pilihan. Kabah kada hendak ikam masuk neraka, abah bijak harus memilih nengini daripada neraka. Abah harus menggawi kayak ini dari harus memilih neraka. Abah kada senang, abah kada ridha anak abah masuk neraka. Biar nak kadusah minum, kadusah seteguk air pun kada apa-apa. Ini hukuman masih dispensasi, keringanan masih ada. Pukul, terakhir kali ke-100 sang anak meninggal dunia menghembuskan napas terakhir. Sayyidina Umar yang sangat mencintai Allah, memahami Allah, mengerti Allah, kuat melaksanakan, memilih kebijakan Allah daripada kepentingan pribadi. Namun bahasa hati, siapa yang bisa tidak merasakan ini anak yang disayang, tapi rasa keyakinan inilah cara menyayangi anak, inilah cara mencintai anak. Dipukul 100 kali cambuk masih kada seberapa dibanding nanti selamanya di neraka. Udah tuh tak meninggal, malamnya bermimpi beliau dengan sang anak sedang berbaring di pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil Rasulullah berkata, anakmu ahli surga. Inilah sebuah hukuman kepada kita. Apapun harus kita hakuni. Jangan berpikir ada apa kenapa, karena magun-magun di neraka biar sandang di sini gitu. Seandainya, ini kata-kata orang yang telah ngerti Allah, paham benar lawan bahasa Tuhan. Seandainya dari aku lahir sampai aku mati, bala aja nang aku sandang, masih aku kada akan menganggap lawan Allah. Masih banyak nikmat. Di antara nikmat, aku hidup dalam kebijakan Allah, bukan dalam hukuman Allah. Untung di sini kebijakan, coba di neraka. Di sini sesakit-sakit, di sini dihukum kada berduit, kada kawan nukar gula, kada kawan nukar baras, tapi kadang-kadang sehat aja awak, nyaman aja. Apalagi ya julun bulan Maulid, bulan Mi'raj, orang kada basaruan 4 duduk nah.
Tapi ngaran orang menuntut ilmu lah bapak dahailon tuan rumah entar rela Pak Haji lah ulun kada diundang tapi ulun pat makan oh kada apa-apa aja sih den orang beadab kesian belajar pang kada hendak mencuntan piring orang nih bapak dah oh makan-makannya sih den ken lah sih den bilanya ada saruan bila aku kada menyarwani datang ya inggih Pak Haji insyaallah nah makan aja padahal dalam hukuman makan aja bahkan jubung lagi nasinya nasi iwak bertambah dalam hukuman mun di neraka seteguk banyu kada dibari Tuhan apalagi sepiring nasi di sini sehukum-hukuman di sini dudukan berkawanan ini kita berdosa kita dalam hukuman Allah Ta'ala kita dalam siksaan Allah Ta'ala hukuman ya kah kawajan babu kumpulan entar rokok bang kita kawajan berokok coba di neraka biar besangu rokok langsung luyuh sampai ke hujung kada kawa misap kita banyak dosa kita nah kita merasa banyak hukuman Allah dalam bentuk kebijakan tapi saat dihukum ya udah jangan i'tirad jangan langsung menyalahkan Allah atas qadar Allah dan qadanya yakni apabila engkau lihat sesuatu perbuatan jangan engkau sangkal Masya Allah dan jangan engkau tegur dengan hatimu ada apa kenapa ada apa jadi Tuhan kayak ini kenapa Tuhan kayak ini jangan ini karena dosaku ya nang Allahumma ya daimal fadli alal bariyah ya basital yadaini bil atiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hanyar waghfirli ya dzal ula fi hadhil asyiyah ya Allah ampuni ulun banyak dosa ulun banyak salah jangan pian usir ulun jangan pian muari ulun jangan pian putus hubungan pian lawan ulun perlu pian ulun kadeda kelain pian tupang nang ulun perlukan di saat kapanpun babila pun mun pian memutus lawan ulun hubungan kamana lagi ulun mencari kemana lagi ulun mencari pengganti jangan ulun ridha pian hukum ulun ridha pian apa ija asal jangan pian tinggalkan ini bahasa orang yang mengerti tentang Tuhan bahwa Tuhan Allah itulah yang kita perlukan kita perlu lawan Allah mudahan semua kita jakannya lah baca istighfar minta ampun masing-masing kepada Allah ya karena bala musibah macam-macam mulai dari puting pidik puting beliung itu ada beliung ada rumah tahambur tuh beliung lah itu pidik puting pidik belum lagi banjir di mana-mana kayak apa guru cara mengatasi banjir sing tapih sih ya masing-masing kita merasa berdosa dosa kita apa kesalahan kita apa kita masih membawa keegoan diri lawan Allah Ta'ala kita kada seperti Siti Khadijah yang kala dinikahi oleh Sayyidina Rasulullah yang kala telah dinikahi oleh Nabi Muhammad terucap janji terucap kata di hati Sayyidatina Khadijah saat aku dinikahi Rasulullah mulai hari ini dan seterusnya aku tidak lagi memikirkan kebahagiaanku aku tidak lagi memikirkan kesenangan hidupku aku kada peduli mau sugih mau miskin mau sehat mau garing aku kada peduli yang kupikirkan hati kekasihku
Kayak apa Rasulullah senang, kayak apa Rasulullah bahagia. Kita belum seperti itu dengan Allah. Itu kesalahan kita. Kita memang punya status hubungan sama Allah, la ilaha illallah, tapi kita masih ego. Kita bawa kepentingan kita modelnya Tuhan, lon minta duit, kena aja Tuhan, kada wih ini juga, kena aja Tuhan, kada wih ini juga, pian sugih, pian orangnya kuasa, kenapa bekena kena? Ini bawaan kita, keegoan, mengarasi ampun sorang aja. Dan saat Tuhan karas kada memberi tentu alasannya pasti baik, kita pun juga mengaras menurut kita ampun kita nang bujur. Kada kaitu orang bercinta. Kalau istri datang ke laki yang ada duit, kada duitnya lagi, kada pian harus memberi lang duit. Bilanya pian kada memberi ulun duit pokoknya guring malam ini kada boleh bi tatai. Kayak apa laki terluka, pikirkan. Sakit hati laki, sudah laki jujur kada ada duitnya jenang laki, kada isuk harus bilanya pian kada njulungi duit ulun kada hendak guring lon pian, atau kita ampihan aja sudah nyesal lon kawin lon pian. Nih dadani sasak, hati pun luka oleh ucapan, mengarasi, membawa keegoan. Ampuninya aja nang dikajalnya. Oke, rajin micikakan batis kita, micikakan tangan kita, sepertinya baik kepada kita, namun ternyata ada sesuatu yang dia inginkan, kepentingan pribadinya. Mau aina murutakan, mau aina micikakan, kayaknya minta duit tujungnya. Kita sepertinya sembahyang duha, oke, rajin di jam 9 malah kada mau lepas, kurang kada, lebih kada. Tapi kenapa pina rajin? Ada maunya, bukan karena Allah ridha. Asal Allah ridha kada, asal Allah senang kada. Jadi kita rajin nih, kita nang ada kepentingan, terbiasa membawa kepentingan pribadi, terbiasa membawa keegoan diri. Allah mencap orang itu munafik. Nah ini dosa kita. Ya Allah, mudahan ialah kita mencoba meminta ampun di antara dosa kita keegoan nina. Kada danang berpikir kayak apa Allah ridha, kayak apa Allah senang, kada tuh Pak. Nih nang kayak apa seorang senang, nah itu kayak apa seorang bahagia. Masya Allah. Kala di Jabal Kubis Rasulullah melihat Siti Khadijah menangis. Wahai istriku sayang, kenapa engkau menangis? Apakah karena uang hartamu habis itu yang menyebabkan kamu menangis? Kada. Terus kenapa jadi menangis? Ya Rasulullah, ulun melihat pian berdakwah, ulun melihat pian perlu sesuatu, tapi harta ulun sudah habis. Ulun berpikir apalagi yang ulun berikan lawan pian ya Rasulullah. Ini hati seseorang yang punya cinta sejati, yang cintanya kada akan pudar sepanjang waktu. Naik ke Gua Hira bukan ingin mengobati semata rindu, kada. Bukan ingin ada hajat dan keperluan diri, bukan, tapi memantau Rasulullah sehat apa kada, Rasulullah aman apa kada. Hakun naik ke Gua Hira bukan karena mengobati sebatas rindu hatinya Siti Khadijah, kada. Sidin telah berjanji tidak lagi memikirkan kesenangan diri, kepentingan diri dan keinginan diri. Nang jadi naik nih Rasulullah aman aja kah? Sehat saja kah? Dilihat sedang berzikir asyik dengan Allah, berarti sehat, aman, turun tanpa ada sebuah kata. Wah, entah kena bini kita mbah melihat, oh sesadangnya turun aja lagi sudah jikir. Ini nabi ini pulang nih diragap jakab bahasa tuh.
kada asal sudah. Bahkan riwayat mengatakan tetesan air mata Siti Khadijah kala Rasulullah berabah di pahanya Siti Khadijah melepas lelah dan letih setelah berdakwah. Saat itu air mata Siti Khadijah jatuh ke pipinya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis?" "Kedep apa ya Rasulullah?" "Ada apa? Tolong beritahu aku." "Pian sungguh luar biasa berdakwah. Ulun siap dengan segala macam dukungan, semangat yang ulun berikan kepada pian. Dari awal kala Rasulullah seperti gemetar dan takut kala Jibril datang, Siti Khadijah lah yang memberi hiburan dan semangat. Siti Khadijah lah yang memberi semangat dan hiburan. Kalau orang kafir semua ingin menyakiti beliau, pian kada papa, pian dalam lindungannya Allah, pian aman, maju ja pian kada papa. Bertambahlah semangat hati Rasulullah. Kala itu pun saat tetesan air mata keluar, terucap kata, saking Siti Khadijah peduli sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya ulun telah tiada dan yang ada hanya di dalam kubur tulang belulang ulun, pian masih memerlukan tulang belulang ulun untuk mempermudah dakwah pian, tabuk kuburan ulun, ambil tulang belulang ulun." Ini pedulinya Siti Khadijah. Nah, kita sama Allah harus seperti itu. Allahu Akbar. Nah, mudah-mudahan ini lalu, dan hanya sungguhnya serahkanlah semuanya itu kepada Allah Ta'ala. Arti serahkan, pandang, kada lagi betakun, kada lagi bertanya, yakini pasti ada alasan baik. Selesai. Sebelum kita menjawab pasti ada alasan baik, sebelum hati ini nengkaya dikerokot-kerokot, lalu mudah ada apa, kenapa, ada apa, kenapa, ada apa, kenapa. Ini nah model gatal. Jadi kada tenang lagi hati, gatal. Nah, supaya jangan muncul gatal, jadi kada menggaruk, langsung dijawab. Apa jawabannya? Tuhan pasti punya alasan, alasannya pasti baik, walaupun aku kada tahu bentuk alasan itu. Ini lalu muntung dibantu lagi membantu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Pagi hari kita baca 3 kali, insya Allah Allah ridha kepada kita. Ini jangan kita jaga hubungan kita nina lawan Allah. Di antara caranya, jangan bawa kepentingan pribadi. Siapapun yang membawa kepentingan pribadi, maka inya kada punya pengertian. Siapapun. Kalau kita bercinta dengan seseorang, laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki, membawa kepentingan pribadi, maka kada kawa ngerti sama yang lainnya. Laki kada kawa ngerti sama bini, bini kada kawa ngerti sama laki. Yang ada hanya tuntutan dan paksaan. Pian harus memberi duit, kena dulu duitnya belum ada, kada harus, kada ada pengertian. Yang ada hanya tuntutan dan paksaan. Ini keegoan. Kalau kita sama Allah, yang kita bawa kepentingan kita, kita itu mengarasi, iya, ngerti kada? Bahkan berani-berani kadang-kadang berkata, pian kada adil Tuhan, pian kada bijak Tuhan. Sampai kayak itu waninya ni jaka bini lawan laki, ni jaka mustahil Tuhan tuh laki kita bini kada, waninya bini lawan laki, pian kada adil, pian kada bijak, pian kada sayang lawan ulun, pian kada cinta lawan ulun. Bahasa itu timbul karena kita membawa keegoan diri. Kita mencintai Tuhan bukan karena
tulus, tapi membawa kepentingan pribadi. Nah, awal langkah, awal cara yang harus kita coba dalam bergaul dengan Allah, kayak apapun kelakuan Allah, sidin bujur kita kada. Kita salah, sidin bujur. Terus astagfirullah, astagfirullah. Dari karena itu ulama sepakat, awalu qadamin, awal-awal langkah yang dijalani oleh si hamba untuk suluk menuju kepada Allah adalah taubat. Lalu disebut babut taubati. Awal harus memandang diri yang salah. Itu awal, hendak kuat berhubungan lawan Allah, hendak tugul kada ampihan, kada bercerai lawan Allah. Satu langkah kita harus merasa bahwa kita salah, Allah bujur aja. Itu awal. Nah, melainkan jikalau perbuatan itu menyalahi akan syarak. Nah, apabila kita melihat orang-orang berbuat dosa, ya, dan misalnya contohnya jadi maling, ya, ambil sandal, nih, wajib kita menyalahkan sing haja dan usahanya, wajib. Salah ini bicara inya sadar si maling deh, inya besing haja, inya beistilah, mulai rumah berniat karena mengambil sandal tuan guru, sing haja beistilah, salah. Orang yang salah diapai? Disalahkan, kada boleh dibujurakan. Orang yang salah setelah disalahkan diapai? Tagur. Orang yang salah setelah disalahkan dan ditagur diapai? Didoakan. Itu aja. Jangan kau hina orang berdosa, karena sesungguhnya nini datumu belum tentu orang saleh semua. Berapa banyak ulama terlahir dari perampok, berapa banyak orang wali terlahir dari orang tuanya yang mungkin kada harus disebut cerita manakibnya. Jangan kau hina orang lain, karena sesungguhnya nini datumu belum tentu saleh semua. Hei orang-orang sugih, jangan kau hina fakir dan miskin, karena nini datumu sampai ke Nabi Adam belum tentu sugih semua. Siapa tahu nini datu adalah orang miskin. Kalau kau hina orang karena kemiskinannya, hakikatnya kau menghina dini datumu sendiri. Jangan. Malam yandur lil usat bi'ainir rahmah faqad kharaja 'anit tariq. Barang siapa selalu suka menyalah-nyalahkan, membuka-buka aib orang ahli maksiat dan merendahkan orang maksiat tanpa maras, kasihan dan kada pernah mendoakan apalagi mengharap orang itu masuk surga, faqad kharaja 'anit tariq, orang itu dianggap kada berakhlak. Akhlak pertama orang maksiat kita doakan, itu akhlak. Insyaallah, insyaallah lah. Ya, bila ada orang yang berdosa, nah ya Allah, mudahan ninya masuk surga, mudahan ninya masuk surga, bimbai ulun ya Allah, ulun mudahan jo masuk surga. Nah, itu akhlak. Tapi ya Allah, ulun aja nak masuk surga, ya Allah, ulun aja nak lain neraka. Apa? Nah. Akhlak, kitab tasawuf, adab dan akhlak, termasuk akhlak dan adab rahmatan lil usab, ada perhatian lawan ahli maksiat, yaitu mendoakan. Nah, salah tapi doakan mereka diampuni dosa. Wajib kita menyalahkan,
tapi kita harus berakhlak. Mudahan inya masuk surga, mudahan inya masuk surga. Siapapun yang mengamalkan ini, nah akhlak, ya Allah mudahan bertahan masuk surga, padahal nih maksiatnya nang jadi lahong, nang jadi perampok, nang jadi ahli maksiat. Kita doakan ya Allah mudahan bertahan masuk surga. Kada purun melihat inya dipukuli, walaupun inya nakal, walaupun inya banyak dosa, tapi kada purun inya dipukuli, apalagi berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan lebih dari puluhan tahun di neraka dipukuli hanya karena dosainya. Jangan Tuhan berikan inya keampunan, berikan inya keampunan, maafkan inya ya Allah. Siapapun mengamalkan ini, orang itu punya akhlak dan budi pekerti. Nah mun kayak ini Pak, ya Allah ahli maksiat ya Allah ingatakan neraka ya Allah, pian berjanji juga orang maksiat neraka, ingatakan Tuhan lah. Ini kada berakhlak. Nah, sandal kita diambil maling, inya mah ambil tuh salah, dosa, tapi orang ahli akhlak mereka memandang inya jadi mencuntani gara-gara undani mungkin tecuntan ampun Tuhan. Unda tak akui kesugihan kah, tak akui kealiman kah, tak akui keharatan kah? Ini kada malang-alang lagi undani maling harat padinya. Muninya juntan sandal ja mengambil ampun makhluk, sandal makhluk, undani menjuntan ampun Tuhan. Koyo benar Tuhan tuh orang melihat ya dicuntan ampun sidin. Nah jadi Tuhan nyawa ada beisi sifat maling di awak nyawa, ndak madahakan itu orang yang belajar akhlak. Tetap inya mencuntan itu salah, tapi kada dipermasalahkan, langsung menumbuk ke diri, ya Allah ulun nisako nang mencuntan. Mungkin juga mencuntan sembahyang, rokok kah kada batu makninah, tidal kah kada batu makninah. Pokoknya ada sifat maling yang ada di awak kita nang jadi sampai ke ini. Ini orang berakhlak. Nah ini orang yang punya adab. Nah nama amalakan yang ini nah itu nang berakhlak, itu nang beradab. Ya Allah, tetaplah jangan dibujurakan lah ngatakan bila ada orang mencuntan semenyaan kodor-kodor baik aja surga aja bertahan, jadi maling aja sudah bertahan gitu. Kada, harus tetap salah. Ya kalau salah mencuntan, salah merampok, salah bejinah, salah dosa, jangan digawe ya Allah itu Allah. Nah kitanya yang lihat mereka apa tugas menyalahkan, kita ada membenarkan. Justru itu kalimat yang terkandung dalam menyalahkan ada di mana ya Allah ampuni mereka, itu sudah nyalahkan. Kita ucap ampuni mereka berarti kita nyalahkan mereka, mereka salah tapi minta diampuni, kan kayak itu akhlak. Merasakan aja panglah seorang salah misalnya masuk di neraka, ada nang mendoakan Tuhan anu keluarkan aja Tuhan nya mudahan pian ampuni, dikabulakan oleh Tuhan. Kayak apa senangnya hati kita. Hatan seorang yang ada di bana murang ada nang memintakan supaya kita nih keluar, kayak tujuan mereka yang kita doakan selamat. Inilah yang disebut dengan Rasulullah telah punya akhlak agung dan mulia. Bukan hanya memberi syafaat secara umum, bahkan orang nang di dalam neraka yang namanya tidak akan mungkin keluar dari neraka, Rasulullah dapat izin untuk memberi syafaat kepada mereka. Ini akhlak agungnya Rasulullah. Ini akhlak mulianya Rasulullah. Sampai Rasulullah berucap, satu umat ulun pun ya Allah jangan ada yang masuk neraka
Itukah yang kau ridhai, yang kau senangi hai kekasihku? Aku ini asal engkau ridha. Allahu Akbar. Allah berkata asal engkau ridha. Orang cari ridha Allah, Allah cari ridha kekasih. Asal engkau ridha. Apa gerang yang kau ridhai? Satu umat ulun pun jangan ada yang masuk surga, neraka. Naam ya habibi, ku kabulkan hajatmu Allah. Ya nang lalu ya Allah, berkat Nabi Muhammad, berkat Rasulullah, tolong ampuni semua umat Nabi Muhammad. Ini nama orang yang kita bawa, kita lampirkan dalam sebuah permohonan, nama sang kekasih. Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Dibanding dengan ya Allah ampuni seluruh manusia, bahasa yang paling mendukung atas lakas kabul bahasa Allahumma ufir li ummati sayyidina. Ya Allah ampuni umat kakasih pian, mendengar umat kakasih. Oh gitu kan. Jaka bahasa berurusan tuh bukayakan lawang ada kulaulun hendak masuk kulaulun. Nah lain nih kula, ini umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu di pagi hari sudah kita berurusan lawan Allah. Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham, Allahumma astur, Allahumma majbur. Ini beda. Ya Allah, membawa nama Nabi Muhammad kada kegampangan. Allah tuh orangnya asal nama kekasihnya. Maka jika ada manfaat pada mengingkarinya, maka engkau tegur dengan lidah jua. Bila kawa dipadahi berduaan, mau menurut, mau maasi padahi, maka jika engkau tegur dengan lidah, dan jika tiada memberi manfaat, maka yaitu diam daripada mengingkarinya, itu menagurnya, terlebih baik daripadanya memenderakan. Bah apa tugas? Angkat tangan. Ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad. Itu aja lagi. Apamun dipadahi timpasnya, apamun kita menasehati mudarat, mun ada manfaat oke. Ini nanti di saat dimana satu kepentingan pribadi, keinginan pribadi membuat orang jadi salah. Contoh sekedar fakta, ujar orang wah ini fakta tuh rialatat ya, apa rialatat fakta korupsi itu karena kepentingan pribadi, ya kan? Kada lain alasannya. Jaka orang nelah memikirkan orang lain, kada harapan korupsi. Ayo ja, siapakah anum ka tuha ka lalaki ka bibini ka wadem kah, tuan guru ka kadakah, bilanya punya iman yang sempurna. Orang beriman, orang nang asal Allah ridha, itu terbiasa sudah. Kadang bawa kepentingan pribadi, Allah asal ridha, Allah asal ridha. Nah orang beriman peduli sama orang. Nah lalu kadang mau mengorupsi, kadang mau bisa. Nah orang nang mengorupsi pasti demi kepentingan pribadi, ya kah dulu. Nah saat kita datang, oh kual kedusahgin lagi mengorupsi, kedusahgin lagi mengorupsi, ya kah? Apa juga ikam mengorupsi, duit haram, anak ikam makani, bini ikam makani, timbul jadi banaman neraka. Apa ikam neh? Kada akan tembus nasihat kita, kada akan bisa baik nasihat kita. Kenapa? Orang selanya yang dibahas. Gimana inya kawa berjuang menghilangkan kepentingan pribadi.
itu aja nang dikikihi begam mon jangan korupsi lah jangan aja tatap paimon sifatnya dasar kepentingan pribadi hantupnya terus jangan duit mengrakyat duit masjid gitu tuhnya ada bagaduh nya asal inya sugih asal inya nyaman asal inya kau makan asal inya kau minum asal inya kau penampilan nah ada peduli duit itu dari mana asal kau makan kau minum kau penampilan sampai kena tuh menang haram-haram sikit ya darurat inya jadi karasinya darurat inya segan kepentingan inya nah lalu kita lajari kita bimbing jadi kalau hendak memberantas korupsi tanamkan sifat peduli itu aja peduli sama orang melihat orang senang kita senang baru hilang korupsi ayo aja itu nang sempurna ya udah pokoknya bila melihat orang senang nah bertaan kayak itu kada ada nang korupsinya ayo aja bakalah sebertaan iya sampai orang bahari garing sebelah rumah inya na umrah bakalah nah jar duit nah segan nyawa obat ayo melihat orang garing pang di sebelah pas sudah tinggal tulaknya lagi menyetor aja lagi nih hendak menyetor turun orang sebelah garing banget kada jadi nyetor nah jar sekalinya hara ada jadang melihat inya betawap besai ibu umrah di Makkah nah kenapa nih kasihan kenapa jadi kawak ini inya peduli coba jangan tahu muha ngaleh mun orang sifat kada tahu muha kada peduli lawan orang tulak langsung garing dah mati lakas ya karena akhlak iya purunlah kita ini orang berhutang 1 juta menagihnya 1.500.000 purunlah kada purun orang beriman kada purun karena orang beriman manusia kada bakul purun kada purun lah ini 1 juta orang berhutang ditagihnya 1.500.000 purun lah kada purun sian orang Al-Quran telah berikan bimbingan bilanya orang yang berhutang kada kau bayar fanadhiratun ila maisarah tunggu sampai inya kawa hadangi turang beiman hadangi nyobra kada kawa lagi dasar bujur kada kawa bang bayar lah mbak sudah dilihat tapi kawa juga sudah nabariakan juga itu orang peduli nah mulai kededaan lagi nang peduli ini nah mulai kededa nang korupsi timbul nang meranakakan duit timbul nang maakalani orang timbul nang mementingkan diri sendiri mulai muncul Allah nah mudahan semuanyaan tetap diampuni Tuhan dosa dan kesalahan selesai cuma kita ngomong nih kan usaha kita ngomong nih ngarannya nasihat kita ngomong nih syariat tetap kita kembali ya Allah beri petunjuk kami ke jalanmu yang lurus ampuni dosa dan kesalahan kami itu aja kalaupun seandainya mereka penuh dosa penuh maksiat mereka mendapat bala dan musibah itu yang membuat mereka kau ampuni turunkan tapi ampuni mereka ya Allah ini orang saleh yang tak pernah bikin masalah sama Allah yang selalu pikirannya positif terhadap kelakuan Allah Masya Allah nah jadi kalau kadada manfaatnya bepender nih diam nih baba apa berdiam berdoa Allahumma ufir li ummati sayyidil ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad sesangit-sangit kita lawan anak tolah munnya masuk neraka purun lah kada purun melihat tak pulang kita mulai batisnya menyala tangannya menyala kada purun nah Rasulullah kayak itu hati lawan umat sidin
Jadi bagus saja sudah, mari kita sama-sama untuk saling meminta ampun dan saling meminta rela. Itu aja sudah. Minta ampun lawan Tuhan, minta rela lawan makhluk, sudah selesai. Bahasa sambatan nggak ada tuntung-tuntungnya. Puting beliung, gempa bumi, banjir, gunung meletus, tanah tinggalam, ya karena salah kita. Secara umum punya salah sama Allah. Nggak bisa. Inya juga pang nang minum-minum jar. Inya juga nang minum minuman keras habis turun bala. Nyawa gin salah juga. Di mana salah ulun minum jakada. Nyawa menatai. Nyawa memarake. Ya salah juga. Ya dipangkena. Udah kadosa lagi dah, ya Allah ampuni kami, ampuni kami. Untung umat Nabi Muhammad, jak umat Nabi Nuh tinggalam sudah. Banjir terbesar pertama di dunia zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang gunung semua tenggelam. Tenggelam itu tinggi warna banyu, mun gunung nang paling tinggi itu tenggelam. Kadada lagi dunia ini kelihatan banyu sealaman. Urangnya pang nang maasi kurang lebih 80 ikong aja. Ya Allah, itu janang dibawa Nabi Nuh. Setelah Nabi Adam 40 anak, terlahir lagi seikong tanpa kembar, ya Sith, Nabi Sith. Dari situ keluar sampai melahirkan Nabi Nuh. Memadahi lawan orang han. Dari Nabi Adam ada johwak berita sampai memecah juriat Adam. Ada pulang nang kafir. Itu nya berita nih mau. Pokok berita nih namolah daur. Nabi Nuh pulang dikirim Tuhan. Memadahi. Padahal dari zaman Nabi Adam tuh ada banyak ada orangnya, tapi berita nih disebabkan karena ya kepentingan pribadi. Itu aja. Lalu diberita apa? Karena benar bisa salah, salah bisa benar dari berita. Itu aja. Nang bujur tuh bisa jadi salah karena berita. Nang salah bisa jadi bujur karena berita. Berita. Orang ini nyambat sejarah. Atau nang lebih tren lagi ini media sosial, medsos nya ketujuh menyingkat. Yang ketujuh selawar handap tuh nya ketujuh menyingkat. Iyalah memadahi kesian ayo bi iman Allah diululunya. Emosi manusiawi itu muncul lebih-lebih. Wasna'il fulka bi'ayunina. Noh ulah kapal des gunung. Apa pulang jernang bebuhan kampung. Oh ampih ka jadi tuan guru, jadi tukang pulang ngawe ini. Di ulu-ulunya, disambatinya oleh nang kampung tadi. Tatap sih. Ya kan? Kayak apa jar Nabi Nuh tuh jar bolah kapal. Itu Nabi itu bisi karamat, bisi mukjizat. Ikam tahulah itu kayak Bangkalan sudah menikmati alat canggih sebelum munculnya alat canggih, dan belum lagi ketemu sampai hari ini alat canggih seperti yang beliau nikmati. Ya hayo ya qayyum, ya hayo ya qayyum, hitungan menit sampai ke Makkah. Pesawat apa? Pikirkan kan. Sidin sudah menikmati alat canggih yang Allah kirim. Sampai sekarang belum ada manusia yang bisa mengolah untuk sementara. Dulu berkirim surat tuh kayak apa berbulan-bulan hanya sampai. Ini SMS. Lakas nyawa di mana? Di Mekah nih, lagi tawaf mulai aja. Itulah hati, ketika hati telah bicara. Jadi Kiai Falak sama guru Sarwani Abdan Bangil duduk di Muhara Lawang nak nyerahkan nabah guru diaman kayak ini jana. Ya ini jadi jabah guru bepila bepandirnya orang nih.
kayaknya SMS-an hati sudah. Berarti ada alat canggih di hati buhannya tuh nang kawa SMS-an ya, di bubuhannya tuh sudah menikmati alat canggih sebelum munculnya alat canggih. CCTV ini terdudi sudah dirasakan oleh wali, nabi, rasul sebelum munculnya alat canggih. Kita mun di rumah ya Allah kawai melihat di Jakarta ada CCTV. Oh, ini di rumah lagi bapak nih kayak ini kawa ada CCTV. Nah, canggih lah. Sebelum muncul alat canggih, para wali itu sudah melihat Mekah, melihat Baitullah, melihat Madinah dengan alat canggih yang mereka miliki. Jadi kada mustahil Nabi Nuh itu mengeluarkan mukjizat bola kapal. Zaman Nabi Sulaiman, ulama besar di zaman Nabi Sulaiman mampu punya keahlian karomat mengangkat ini tahtanya Bilqis, bepijim, bebincalak, belum bebincalak sudah ada tahtanya. Ya, ini WA aja panghanyar tuh gambar aja. Dimbah gambar cangkir tak kirim ke Mekah, ting langsung detik itu juga gambar sampai. Tapi gambar aja hanyar. Bobuhan karamat kadangnya gambar urangnya nanti kirimannya udah kegampangan. Tahta Bilqis diangkat dari istana oleh ulama di zaman Nabi Sulaiman. Jin ulun kawa anu Raja Sulaiman seminggu kelawasan presiden nang 2 hari ya kelawasan. Ada ulama ya Allah, ulun kawa pian bapijim sebelum pian bebincalak sudah muncul tahtanya Bilqis. Gawe langsung muncul. Nah, diandak di istana Nabi Sulaiman kada ada apa-apanya, tapi Bilqis dengan sombongnya asal siapa gerang Sulaiman tuh wani-wani melawan unda. Sehebat apa gerang, sesugih apa gerangnya raja biasa sombong banget nang kafir nih. Diundang oleh Nabi Sulaiman. Penasaran juga pang Bilqis lon Nabi Sulaiman. Apa sih kong nih jeneng melawan rajin nggak ada melawannya. Bilanya kada mendatangi unda perangi jadi Nabi Sulaiman lon datangi diulahkan dalam hitungan menit. Napa bangunan marmer bawahnya banyu tapi kayak banyu ya nang Bilqis mengangkat banu tak baju pediam bubuhannya. Anu jan Nabi Sulaiman kadosa dising-sing kada banyu kada umasupannya Bilqis ratu cupan. Jadi jan Nabi Sulaiman dibujur kah anu nyawa tahta nyawa cengang dipadahkan lain tia iya dipadahkan iya babila mangkut lalu jar Bilqis asa iya asa ka'annahu. Akhirnya dengan kekaguman Bilqis berimanlah Bilqis dengan Nabi Sulaiman. Itu pun gara-gara burung hut nang dicariin Nabi Sulaiman maninya hut dedak sekalinya terlena hinggap di lolongkang melihat bebinian berabah ya Siti Bilqis cengang burung. Ini untung burung jakanya manusia saku mehinti pakan di lolongkang tuh bisa mengocok nih. Melihat pulang kaumnya menyembah matahari. Nah jadi jerhut ulun jadi terlambat minta rela benar karena ada sesuatu yang membuat ulun penasaran. Jadi ulun mitihi dulu sekalinya melihat ada seorang ratu dan anak buahnya menyembah matahari. Bojor juga kah Nabi Sulaiman nyobil macam-macam udah cabut bulunya wa. Sampai jangan terabang lagi. Ya nang dibuktikan tak oleh burung hut-hut. Nah jadi mudah-mudahan kita kawa ma'amalakan kadame etirat. Oleh karena itu abah guru pernah memberi nasihat kepada kita bahwasanya rukun iman itu 6 perkara. Lalu iman nang 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, 4 kepada rasul, 5 kepada kiamat, ke-6 percaya dengan qada dan qadar. Nang ke-6-6-nya itu yang menentukan
bahwasanya kita bujur gerang orang nang beiman, bujur gerang orang nang asal Allah ridha, asal Allah senang, kayak orang beiman. Apa buktinya? Nang rukun iman keenam menjadi bukti atas bujur orang itu beiman, yaitu percaya dengan qada dan qadar datang dari Allah. Ampun lunlah minta ridha. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seberataan seluruh kaum muslimin, seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diampuni dosa zahir batin oleh Allah seumur hidup. Mereka semua masuk ke dalam negeri akhirat di dalam rahmat, nikmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita seberataan selain diampuni dosa dan kesalahan, di saat napas terakhir ajal datang menjemput, kita membawa iman, ma'rifat dan keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan orang-orang yang telah mendahului kita di alam barzakh, di alam kubur, mereka pun diampuni segala dosa dan kesalahan mereka berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.